Puji Tuhan, pada saat ini kita sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita yang memberikan waktu yang baik, yang indah ini. Boleh kita dihimpun di rumah dua ini untuk kita datang mengucap syukur dalam ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Marilah kita menyerahkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita kepada Tuhan untuk kita persembahkan pada saat ini. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita bersamamu Bapa.
kita memulai ibadah kita yang dalam pembukaan kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tibalah kita saatnya untuk menyerahkan ibadah kita. Kita mau berdoa. Kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita. Bapakku datang. Bapa di dalam surga Allah yang kami puji, kami sembah Yesus Tuhan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu atas waktu yang indah yang baik ini Tuhan berikan buat kami. Tuhan himpun kami di rumah doa ini untuk kami datang mengucap syukur, beribadah, muji, menyembah, memuliakan nama-Mu pada saat ini. Semuanya oleh kebaikan-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa. Tuhan, kami berdoa di mana hamba-Mu Guru kami Pandiangan yang sebentar lagi akan membawakan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu, anugerahkan kebenaran firman-Mu untuk senantiasa disampaikan, ditaburkan oleh hamba-Mu untuk memberkati kami, beri hikmat yang daripada-Mu bagi hamba-Mu. Dan begitu juga Bapa, setiap kami mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan jamah kuasa hati pikiran seluruh kami, supaya benar-benar hati kami dengan lembut, dengan rindu dan lapar akan firman-Mu, menerimanya dari kepada kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah menjadi kekuatan bagi kami yang menerima, yaitu mendengarnya. Begitu juga Tuhan yang melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapa, di mana juga kami berdoa bagi pembawa acara. Biarlah Tuhan memberkati penuh dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa melingkupi dengan kuasa Tuhan Roh Kudus yang memimpin. Demikian juga kami berdoa, yaitu bagi saudara-saudara sebagai singa
mendengar. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan memenuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin. Demikian juga berdoa bagi saudara-saudara pemain musik. Mari Tuhan berkati penuh dengan kuasa Roh Kudus memimpin, sehingga semuanya kami padukan hanya keagungan, puji, hormat bagi nama-Mu. Demikian juga Tuhan peralatan musik yang kami persembahkan. Mari Tuhan kuduskan, sucikan ini semuanya menjadi keagungan, puji, hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai, kita tinggikan Yesus dengan lagu pujian kita. Kita bangun tubuh Kristus. persembahkan persembahan kita. Tetapi sebelum kita mempersembahkan, kita mau berdoa. Kita senantiasa menyerahkan kepada Tuhan,
supaya Tuhan yang senantiasa menjamah setiap hati kita, sehingga kita benar-benar memberi bukan kepada manusia, tetapi memberi kepada Allah. Seberapa pun yang kita berikan, asal benar-benar dari setulus hati kita, itu yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita angkat puji buat Tuhan dengan lagu pujian kita, tidak dengan tangan hampa. Bapa di dalam surga, Yesus Allah yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Tuhan, kami memberikan persembahan kami untuk senantiasa dengan sungguh-sungguh, dengan setulus hati kami beri kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan, apa yang kami miliki semuanya daripada Tuhan. Oleh karena itu kami mau memberi sebagian Bapa. Tuhan, seberapa pun yang boleh senantiasa kami persembahkan kepada Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, supaya benar-benar kami memberi kepada Tuhan dengan sukacita, dengan tulus hati. Oleh karena kami percaya, setiap orang yang memberi kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa melipatkan dan memberikan kepada mereka, sehingga mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Oleh mereka senantiasa berkecukupan di dalam kehidupan, bahkan berkelimpahan itu janji firman. Asal kami benar-benar memberi kepada Tuhan. Tuhan, terimalah pemberian persembahan kami yang sebentar lagi kami persembahkan kepadamu. Kami berpengharapan dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita. Seberapa pun yang kita persembahkan, asal dengan tulus hati dan memberi kepada Tuhan, untuk senantiasa kita boleh diberkati. Sungguh ku bangga Bapa.
berapapun yang kita beri, asal hati yang tulus yang beri kepada Tuhan, kita akan menerima berlipat ganda. Itulah janji firman Tuhan. Haleluya. Baiklah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, Bapak Guru KP Pandeangan, dan hambanya yang akan mengakhiri pada kita, memimpin kita di dalam doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, mari kita angkat puji buat Tuhan. Dengan sayapmu, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita lebih dahulu berdoa. Bapa, terpujilah Engkau pada hari ini. Engkau Tuhan telah memberikan kesempatan baik dan waktu kepada kami untuk seluruh umat-Mu. Engkau telah menghadirkan kami di tempat ini karena kami Tuhan ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan jauh sebelum itu Tuhan, hamba memohon, urapi hamba-Mu di saat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, maka hamba-Mu akan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu dan umat-Mu siap akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Yesus pagi hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang indah ini kita boleh ada berkumpul bersama-sama. Itu semua adalah karena penyertaan Tuhan. Tuhan izinkan kita boleh ada hadir di tempat ini. Semua itu adalah karena perlindungan dan pertolongan Tuhan. Maka kita boleh ada berkumpul untuk mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita, mari kita akan menerima firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama membuka kitab kita, di mana firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi kita hari ini, yaitu tertulis di dalam Yesaya 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan
yang akan kita sama-sama nikmati firman Tuhan, yang akan sama-sama kita selidiki lewat perkataan firman Tuhan pada hari ini. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka bersama dan kita ikuti hambanya akan membacakan firman ini untuk kita semuanya. Di sana dikatakan yang menjadi perikop bagi kita, hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali diingatkan supaya kita datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam perikop ini atau dalam pembacaan firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan bagi kita, supaya kita semua umat-umat Tuhan, supaya kita semua jemaat Tuhan menyadari bahwa akhir-akhir ini kita banyak melihat atau kita memperhatikan sesuatu yang membuat diri kita di dalam cekaman atau membuat hidup kita di dalam ketakutan, membuat diri kita di dalam banyak persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi oleh karena situasi yang terjadi hari ini. Tapi kita harus menyadari bahwa sesungguhnya adalah di dalam kehidupan ini adalah sesuatu perbuatan di dalam kehidupan kita. Ada yang harus kita lepaskan, ada yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Yang sesuai dengan perkataan firman Tuhan dikatakan di sini, Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri atau hukuman yang akan kepada manusia. Ayat yang ke-12 langsung dikatakan di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua orang yang meninggikan diri supaya direndahkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahasa dengan suatu hari. Jadi kita tidak tahu bahwa suatu hari itu ataukah besok, ataukah besok kemudian, ataukah minggu kemudian. Kita tidak tahu kapan Tuhan untuk datang menghakimi atau menghukum orang yang sedang di dalam kecongkakan atau yang sedang di dalam meninggikan hati, yang sedang di dalam keegoisan dan kesombongan. Tapi yang jelas saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari. Jadi kita tidak tahu Bapak Ibu saudaraku yang hadir pada hari ini kapan Tuhan akan memberikan penghukuman kepada kita, seperti mana para umat Israel yang Tuhan sedang hukum mereka karena perbuatan, karena kecongkakan, karena iri hati, karena tinggi hati. Tapi Tuhan jelas di sini mengatakan kepada kita ayat yang 12, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan suatu hari bahwa kita ingin mempersiapkan diri kita, entah itu kapan datang untuk menghukum manusia ini, untuk menghakimi manusia ini, suatu hari kelak. Kalau kita selidiki dari perjalanan kehidupan kita, dari hari ke hari, sesuatu yang agak sulit kita hadapi, apakah ini yang merupakan perkataan ini suatu hari kelak? Dan bila saya merenungkan dan melihat situasi ini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mungkin inikah kejadian, mungkin inikah saatnya, mungkin suatu waktu atau waktu yang sudah kita alami yang terjadi di dalam situasi corona yang terjadi pada hari ini. Dan suatu hari, itulah kata Tuhan. Tuhan menghukum manusia itu. Apakah itu bentuknya karena keangkuhannya? Karena apakah manusia itu karena kesombongannya? Mereka meninggikan diri sehingga kejadian boleh terjadi dibuat oleh Tuhan. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkannya. Tuhan menyampaikan, atau Nabi Yesaya menuliskan ini kepada kita. Sebelum Tuhan datang untuk menghukum kita, sebelum Tuhan datang untuk menghakimi kita, alangkah baiknya kita lebih dahulu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sebelum Tuhan datang untuk menghukum kita. Mari kita untuk berubah. Mari kita meninggalkan segala keangkuhan dan kecongkakan, kesombongan kita. Karena Tuhan sudah berkata suatu hari kelak Dia akan menghukum kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini tidak main-main datang kepada kita saudaraku. Sungguh luar biasa, tanpa kita sadari bahwa penghukuman itu betul memang sudah terjadi saat ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-13 di sana dikatakan, untuk menghukum semua pohon aras Libanon yang tumbuh meninggi dan tepat menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan. Ada satu ilustrasi yang sungguh alami yang kita boleh lihat seperti pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahwa pohon tersebut akan semakin tinggi, semakin berkembang. Namun pada hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disampaikan kepada kita seperti pohon. Mungkin demikianlah sikap atau perbuatan manusia itu, dan semakin hari semakin tinggi hati, semakin mungkin perlakuannya kurang baik dan melampaui batas. Itulah sebabnya dikatakan di sini yang menjadi contoh kepada kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, untuk menghukum semua pohon aras di Lebanon, untuk menghukum semua orang yang semakin meninggikan hatinya, yang meninggikan dirinya, merasa bahwa dia lebih hebat, merasa bahwa dirinya lebih berkuasa, merasa bahwa dirinya mampu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menghukum mereka apabila terjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman ini yang ditulis daripada Nabi Yesaya ini, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbantin di Basan. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang meninggikan dirinya, Tuhan berkata Tuhan akan menghukum, dan setinggi apapun itu pohon, Tuhan akan bisa potong, Tuhan akan tumbangkan, Tuhan akan robohkan. Demikianlah kehidupan kita. Apabila kita selalu meninggikan diri, Tuhan akan menghukum kita suatu saat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Bapak Ibu, banyak contoh, bentuk ilustrasi, gambaran diberikan kepada kita untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi. Setinggi apapun itu bukit-bukit, sebesar apapun itu gunung, Tuhan bisa robohkan, Tuhan bisa pindahkan, Tuhan bisa ratakan.
Itu makanya disampaikan kepada kita, sebelum datang penghukuman itu, kita harus bersiap-siap dan berhati-hati. Bahkan di sini dikatakan kepada kita untuk menghukum semua gunung-gunung yang tinggi-tinggi. Bukan tidak perlu gunung itu tinggi, sementara gunung itu kita perlukan dan membutuhkan, karena itu dipakai dan dipergunakan sebagai panorama yang indah. Tapi bagi Tuhan tidak ada itu gunanya kalau itu disalahgunakan. Ini hanya bentuknya sebagai ilustrasi disampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang hadir pada hari ini. Firman ini diungkapkan, firman ini disampaikan kepada kita supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan meninggikan diri di hadapan Tuhan. Jangan ada yang angkuh di hadapan Tuhan. Jangan ada yang sombong di hadapan Tuhan. Karena Tuhan suatu hari kelak, seperti firman tadi dalam ayat yang ke-12, suatu hari kelak Tuhan akan hadir. Tuhan akan datang, mungkin memusnahkan, membinasakan orang-orang yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang terbuka. Menara yang tinggi, tembok yang tinggi. Kalau kita perhatikan bagaimana tembok Yeriko yang sebegitu hebatnya, yang sebegitu besarnya, yang sebegitu tingginya, itu juga dirobohkan dengan kuasa Tuhan, dengan nyanyian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara tembok, sebuah penjagaan, sebuah pengamanan. Apakah kita karena tembok tersebut hidup kita boleh nyaman? Apakah karena ada tembok tersebut maka hidup kita sudah menjadi nyaman di dalam kehidupan ini? Tidak. Tapi Tuhan berkata, baik itu tembok, baik itu bukit-bukit, baik itu menara, Tuhan akan robohkan semuanya. Bagi Tuhan tidak ada bentuknya yang membuat kita nyaman kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan. Tuhan katakan untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Ada suatu ilustrasi di sini disampaikan dalam ayat yang ke-16 ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Tahu bahwa sebuah kapal yang menggambarkan adalah suatu kemakmuran, bahwa kapal tersebut akan dipergunakan oleh semua orang untuk transportasi, dengan dipergunakannya dari antar negara ke negara lain untuk membawa suatu perbelanjaan atau untuk membawa suatu barang atau kiriman ke tempat lain. Maka kapal Tarsis dikatakan di sini adalah bentuknya suatu kekayaan yang luar biasa, suatu kemakmuran yang luar biasa. Jadi suatu alat perdagangan dipergunakan adalah satu kapal. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun ini dikatakan kemakmuran, kapal dipergunakan sebagai transportasi untuk menghantarkan suatu bahan-bahan yang menjadi bisnis dan perdagangan ke tempat lain, tapi bagi Tuhan suatu saat kelak Tuhan akan membuat sesuatu perubahan terjadi, yang sekalipun hidupmu mungkin makmur, yang sekalipun keluargamu saat hari ini masih di dalam keadaan yang masih normal-normal saja, tapi kita suatu saat kita perlu berhati-hati. Di dalam kemakmuran itu ada masa dan waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya boleh mengambil contoh mengenai kapal ini. Beberapa tahun yang lalu atau 20 tahun, 30 tahun yang lalu, bahwa saya pernah menonton dan melihat, yaitu sebuah kapal yang sungguh viral waktu itu, yang disebut atau dinamai kapal itu kapal Titanic. Seorang perancang kapal itu berkata, seorang pembuat kapal itu membuat satu pesan bahwa kapal tersebut tidak ada yang dapat menenggelamkan, karena kapal tersebut terbuat dari sistem teknologi yang begitu bagus, bahwa kapal tersebut
didesain dengan begitu bagus dan memiliki ornamen yang begitu cantik dan indah di dalam ruangan kapal tersebut. Dan itulah yang dinamai kapal Titanic yang dipergunakan untuk berlayar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan begitu sombongnya si perancang berkata, tidak satu pun yang dapat untuk menenggelamkan kapal ini, dan tidak akan tenggelam, dan tidak akan rusak. Badai apapun tidak akan sanggup untuk membuat kapal ini menjadi rusak. Dengan begitu egoisnya, dengan begitu sombongnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka untuk pergunakan menjadi suatu bisnis transportasi, untuk dipergunakan suatu modal menjadi kemakmuran di masa depan mereka. Tapi tahu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama kali diluncurkan kapal ini untuk berlayar. Begitu berjalan saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu dibuat, dilakukan, beroperasi untuk bekerja, tahu bahwa kapal Titanic tersebut melintasi, berjalan dan berlayar, sehingga ada kejadian yang tidak mereka sangka-sangka. Kapal tersebut menabrak sebuah yaitu batu es. Akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lambung kapal ini soak, lambung kapal itu robek, terpecah. Akhirnya kapal tersebut tenggelam. Jangan salah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si perancang, si pembuat yang mendesain kapal tersebut, awalnya mereka adalah orang-orang yang sombong. Dia berkata bahkan Tuhan sendiri pun tidak akan mampu, bahkan Tuhan sendiri pun tidak akan sanggup untuk menenggelamkan ini. Inilah bentuknya orang-orang yang sombong. Inilah bentuknya orang-orang yang angkuh. Inilah bentuknya orang-orang yang tidak kenal diri siapa Tuhan Yesus sesungguhnya. Dan kapal Titanic tersebut saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus hancur dan tenggelam. Sementara kapal tersebut baru pertama kali diluncurkan, baru pertama kali berlayar. Tapi karena keangkuhan, karena pembicaraan, karena kesombongan, akhirnya terjadilah kecelakaan besar. Itulah artinya saudaraku, bahwa di sini dikatakan untuk menghukum semua kapal Tarsis, yang semua kapal yang paling indah. Bayangkan saudaraku, seindah apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, semakmur apapun, suatu saat kelak kalau kita tinggal di dalam hal itu dan di dalam kesombongan, Tuhan akan menghukum. Demikianlah firman Tuhan disampaikan kepada kita melalui ayat-ayat yang sudah tertulis tadi itu. Jangan meninggikan diri seperti pohon-pohon. Jangan meninggikan diri seperti benteng-benteng menara yang tinggi, seperti gunung-gunung yang tinggi, seperti kapal Tarsis yang indah. Semuanya itu akan lenyap. Semuanya itu akan berlalu kalau kita menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum itu, sebelum datang penghukuman, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berikan karena kita memerlukan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu ayat yang ke-17 di sana dikatakan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-17 jelas dikatakan Bapak Ibu Saudaraku serta muda-mudi yang ada di sini. Kita belajar daripada firman Tuhan ini supaya kita tidak angkuh, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak meninggikan diri. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Belajarlah, tunduklah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan, karena bagi Dialah semuanya. Sekalipun seperti firman-Nya tadi dikatakan di sini, sekali lagi seperti pohon, jangan seperti itu kita meninggikan diri. Dan seperti benteng-benteng ataupun menara tinggi ataupun gunung-gunung ataupun kemakmuran yang bentuknya seperti kapal Tarsis tadi,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita tidak akan sombong di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan kepada kita. Dengan perkataan penyampaian firman Tuhan yang singkat ini, biarlah ini boleh menjadi bagian dan pelajaran bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dan kita tidak meninggikan diri kita di hadapan Tuhan, namun kita mau merendahkan diri kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mau mengakhiri acara dan ibadah kita pada hari ini. Kami undang singar ke depan, kita mau menaikkan pujian kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita, lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan kami hari ini. Haleluya. Engkau Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kalau hari ini ya Tuhan, Engkau izinkan, Engkau perbolehkan kami berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu. Hari ini Engkau Tuhan memberkati kami melalui perkataan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, termulialah nama-Mu ya Tuhan kami. Saat ini juga Tuhan kami memohon perlindungan-Mu kepada setiap umat-umat-Mu dimanapun berada mereka. Kalau hari ini mereka tidak dapat bergabung dengan kami,
mereka tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa mereka sebut dimanapun mereka Tuhan tinggal hari ini. Tapi Tuhan, kalau kami saat ini Engkau Tuhan telah berkati melalui perkataan firman-Mu, di mana kami belajar daripada firman Tuhan, supaya kami Tuhan tidak meninggikan diri kami, meninggikan hati kami, supaya kami Tuhan tidak ada rasa angkuh, supaya kami Tuhan tidak membawa hati kami yang sombong di hadapan-Mu, tetapi Engkau Tuhan akan merendahkannya sebelum datang penghukuman-Mu, sebelum datang penghakiman itu. Biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu, supaya kami Tuhan boleh berubah ketika kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Inilah yang menjadi permohonan kami, inilah yang menjadi doa kami. Kami serahkan seluruhnya kepadamu Tuhan, seluruh anak-anak-Mu baik jemaat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada, kiranya Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Bahkan kami pun di tempat ini, Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami ya Tuhan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan telah menasihati kita, mengajari kita, supaya kita senantiasa jangan meninggikan diri, meninggikan hati. Tapi kita biar senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jika kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, Yesus akan mengangkat kita, akan meninggikan kita. Itulah janji firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita renungkan firman Tuhan di siang malam, terutama melakukan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Marilah kita bersalam-salaman. Kita angkat puji buat Tuhan di satu kota tanpa malam. Kota tanpa malam di Yerusalem baru.